Selamat datang di channel YouTube Raja Wibawa Karawang dan PPWI. Persatuan Pewarta Warga Indonesia akan membagikan topik berita hari ini. Pada tanggal 20 November tahun 2023, sebuah sosialisasi penertiban Pasar Cikampek diadakan di Aula Kantor Kecamatan Cikampek, yang dipimpin oleh Camat Cikampek Usep Supriyatna. Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak terkait dan dihadiri oleh perwakilan dari Muspika, UPTD Pasar, pengelola pasar, pedagang dan stakeholder terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama guna mewujudkan pasar yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat. Acara sosialisasi penertiban Pasar Cikampek menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Kecamatan Cikampek untuk menjaga kelayakan dan kebersihan pasar dalam wilayahnya. Acara ini secara khusus dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar, termasuk Muspika, berbagai UPTD, kepala desa, dan pengelola pasar swasta. Dalam acara sosialisasi ini, perwakilan dari pedagang pasar juga hadir, seperti Ketua Paguyuban Pasar Cikampek, Koordinator Keamanan dan Kebersihan, dan tokoh pedagang kaki lima. Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka mengenai kondisi pasar yang ada serta harapan mereka untuk pasar yang lebih baik dan tertib di masa depan. Pihak swasta yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut turut serta berkoordinasi dalam mencari solusi strategis demi mewujudkan penertiban pasar yang optimal. Peran mereka sebagai pengelola pasar sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Direktur PT Celebes Pengelola Pasar Cikampek 1 PT ITKI ONI, Pengelola Pasar Cikampek Plaza, dan Direktur Pasar CTC Salindo Cikampek Pengelola Pasar Gutley Cikampek diundang sebagai bagian dari stakeholder. Sosialisasi penertiban Pasar Cikampek ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam penataan pasar yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kebersihan bagi pedagang dan masyarakat. Dengan kerjasama dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, Pasar Cikampek diharapkan menjadi tempat transaksi jual-beli yang aman, nyaman, dan bersih di masa depan. Kita semua harus mengapresiasi upaya-upaya dan sosialisasi penertiban Pasar Cikampek ini sebagai langkah awal dalam mewujudkan pasar yang lebih baik. Semoga dengan partisipasi dan dukungan dari semua stakeholder, Pasar Cikampek akan menjadi contoh dan inspirasi bagi pasar-pasar lain di Indonesia untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Pasar ya, dari ini ada koordinator keamanan Cikampek, koordinator kebersihan, ketua IMA, perdagangan kelima, jadi tahunan itu perdagangan kelima, ketua wakil ketua Paguyuban Pasar Cikampek, para tokoh pedagang, koordinator pedagang pasar Islam, ketua pedagang pasar pasar, pedagang pasar pasar, mudah-mudahan hadir semua ya Pak PTD ya. Pasar dulu, ya mungkin nanti dicek ya dulu, mohon diinformasikan di SMS supaya informasinya nyampe secara maksimal dan 100% nyampe. Juga pengelola pasar dari PT Celebes, benar, ke PT IT Poli, Monoton Pasar, dulu ya. Nama direksi pasar PTT kali itu, ada nggak? Iya, saya Pak Kasih dan Mas Abdel Berkenan Cikampek. Jadi pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang hadir di sini ya, juga dari kepala desa, alhamdulillah juga hadir. Kita undang 3 ya, undang 4 maka ketua IKD, kepala desa Cikampek Kota, Cikampek Timur ada yang wakil Pak Puji, dan masih. Salah satu pengaduan tahanan ini yang sampai sekarang itu belum selesai ya Pak PTD ya, terkait masalah laporan dari pedagang juga ada, dari masyarakat juga ada, gitu kan ya, terkait masalah semerawutnya atau tidak teraturnya masalah terminal dan pasar pengaduan yang memang pedagang juga saat ini ya, mohon maaf istilahnya kita kalau mau masuk terminal juga Pak ya, karena memang pedagang jaganya sekarang di badan jalan, bukan di bahu jalan lagi, di badan jalan. Ya semakin sempit untuk dilalui oleh kendaraan kecil pun susah gitu ya, ada yang bantu gitu. Dan ini memang jadi suatu apa? Ya kita sebagai warga Cikampek, kayak kata-kata Cikampek mah segala umpeng, segala ada banyak. Jadi kesana teh
bebas saya, nggak ada aturan ini yang merupakan nama baik kita semua. Saya di sini bisa. Dan mohon maaf, Pak Kapolsek seyogianya hadir di sini mengundangkan karena beliau sedang ada kegiatan meeting dengan Kapolda Jawa di Polsek Cikampek, sehingga memerintahkan kami Kapolri untuk menggantikan beliau. Baik, yang pertama dan yang utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberi kesehatan, sehingga masih bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka, bisa berkumpul di tempat aula kecamatan ini dalam rangka untuk menangani pedagang kaki lima atau sekitar pasar Cikampek yang kelihatan semrawut. Oleh karena itu kita bersilaturahmi, ayo kita membawa untuk menertibkan supaya bisa indah dipandang mata, mungkin kira-kira demikian. Kita sama-sama berdiskusi di sini, tanya jawab, mudah-mudahan yang pasar semrawut, pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan tidak menggunakan badan jalan lagi, tapi sudah masuk ke badan jalan. Jadi alangkah jeleknya kalau dilihat kasat mata orang yang lalu-lalang melihat bahwa kecamatan Cikampek, akhirnya Cikampek satu sama sebagai pemimpin menjadikan warga masyarakat Cikampek, akhirnya ya mungkin kena himbauan dengan juga bagaimana, padahal ini adalah suatu tanggung jawab kita bersama. Yuk kita mari-mari pada hari ini pada yang damai. Sedikit saya sampaikan di sini, Pak Camat mohon izin beberapa, ya saya pernah lihat beberapa tahu sangat kasat mata sekali. Disitulah mungkin barangkali bukan jatuhnya kota, tapi situlah kerumunan masyarakat di situ di bawah flyover. Kita lihat mungkin tidak sekarang juga, mungkin tadi malam hujan, apalagi kalau terus menerus di situ sangat kotor banget, jadi jorok lah ya, banyak pasti air menggenang di situ di putaran bawah flyover yang akan mengarah ke arah kehadirannya atas ruang waktunya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam rangka koordinasi terkait dengan para pedagang yang selama ini menempati badan jalan dan di atas trotoar. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Camat ya, terkait latar belakang yang memang kita mengadakan rapat koordinasi. Yang pertama memang aduan dari para pedagang yang dari pedagang pasar lapor Pak Kapolsek. Jadi saya juga dari Polres Pak, kebetulan kami juga sempat berdiskusi dengan jajaran Polres terkait dengan keberadaan para pedagang yang menempati badan jalan dan di atas trotoar. Yang keduanya aduan melalui tangkar, melalui media, hampir setiap saat Pak yang tidak bisa saya sampaikan. Kami ya paling hanya berkoordinasi dengan opera yang lain termasuk Pak Camat. Yang perlu kami sampaikan adalah kaitan dengan mohon izin Pak Camat keberadaan pasar unggas, pasar hewan domba ya, yang selama ini pernah menempati eks kewadanaan yang sebelahnya BRI itu sudah kami tertibkan dan tindakan kerjasama dengan Pak Camat juga, dengan Pak RP, dengan desa-desa juga alhamdulillah memang sukses tanpa ekses. Artinya bahwa penertiban para pedagang hewan domba itu berkat kerjasama yang lalu sampai kemarin Pak bahwa kita bukan itu kita pengertian dengan perhubungan yang mengambil alih terminal di Koa seluruh Indonesia Pak. Terkait dengan koordinasi yang lainnya kami bisa bantu Pak, karena terminal kami merasa diberikan juga Pak Camat dengan adanya para pedagang yang di bawah jalan. Karena Pak
bisnis kita tidak bisa masuk ke lokasi dinas, jadi harus dipandu dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu kami bisa membantu koordinasi dengan kepolisian, bisa terkait dengan apa dari kolom itu juga Pak. Karena mengurus saya waktu alhamdulillah kita dibutuhkan di tempat ini saya Ahmad Iman pada saya karena beberapa yang saya sampaikan pertama masalah masalah pelayanan. Memang saya hampir 2 tahun saya sudah lanjutkan ke lingkungan hidup untuk masalah aman. Saya juga silakan dengan Bapak, saya mohon kerjasamanya untuk pelayanan itu supaya diamankan. Saya dapat sekali-kali saya ke lapangan, temuan saya itu banyak, termasuk memang orang gembel-gembel itu bukan anak kecil aja yang lain. Orang tua, saya punya orang tua, sekitar 60 tahun. Nah, ketika saya mempelajari, dia memang harus ditutup Pak. Termasuk itu parkiran angkot sudah ada di sini. Terus yang untuk masalah jalan itu memang itu saya udah lanjutkan ke Karawang dulu. Cuma sampai sekarang belum ada jawaban Pak. Auto ini ada jalan keluarnya. Kemudian ada kewenangan pertama saya kumpul ngobrol. Tidak juga. Ya, terima kasih. Barangkali masih ada tambahan. Ya, silakan Bapak. Kita diskusi semakin banyak apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada suatu solusi yang terbaik Pak. Saya sudah waktu zaman dulu, saya sudah berbicara Pak Iwan bahwa kalau mau koordinasi kalau menjaga kami minta bantuan untuk keamanan dan keamanan biasanya itu bisa lakukan untuk Tahun ini kami ingin menyampaikan bahwasanya pasal badan sampai umum kosong dan terbengkalai tidak ada yang urus. Oleh karena itu, kalau mau dipakai atas nama perwakilan dari Kementerian Perdagangan yang masih buka dari kata pokok tidak cuma 8 dari 495 kios. Miknya jangan terlalu dekat biar suaranya jelas. Oh iya. Jadi ironis sekali Pak, pasar plaza ini dari 495 kios yang masih beroperasi itu hanya 8 sampai 13 kios saja. Kalau saya terima kasih atas waktunya. Untuk pasar Pemda Cikampek 1 totalnya itu ada 1.700 kios dan lapak. Nah sekarang hampir 70% kosong. Kebetulan si pedagang kaki lima itu memang orang-orang dari pasar. Makanya alangkah lebih baik kalau memang nanti ditentukan dia bisa masuk kembali sebagian. Nah ini diperkirakan mungkin bisa ada kurang lebih yang dikelola sama Pemda Sulawesi ada 300 kios yang memang bisa menampung pedagang yang dari tempat itu. Nah sebagainya lagi kan udah punya pedagang sendiri. Ada lagi yang ingin disampaikan ke Pak, bebas, lebih baik sekarang kita bebas ngobrol di sini daripada nanti di luar. Oh ini itu satu dulu gitu. Ada tambahan sih Pak, Ya, pada saat di pabrik kalau misalnya itu mau dipindahkan, kami dari pasar pabrik kebetulan untuk pedagang malam, pedagang siang Pak, untuk pedagang malam
di dalam itu masih kosong. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak.